Jemaat, pertama-tama kami mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Di dalam kita menyambut dan merayakan kedatangan Kristus, tentu yang kita jumpai adalah sebuah sukacita, damai sejahtera, karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita di dunia ini, sehingga Ia datang untuk memberi dirinya menjadi orang yang akan menyelamatkan kehidupan dunia. Tentu yang mau dikatakan bahwa keselamatan itu selalu disediakan. Namun, apakah kita mau mengerjakan keselamatan itu? Nah, keselamatan itu datang dari kehidupan orang percaya. Keselamatan itu akan diberikan ketika kita mau menerimanya di dalam hati, pikiran, tingkah laku dan perbuatan kita. Karena itu diberikan tema untuk kita pada pagi ini, menjumpai Tuhan. Nah, kadangkala kita memperhatikan juga bahwa peristiwa kelahiran Kristus dalam perayaan Natal yang kita lakukan setiap tahunnya adalah suatu momen untuk menghidupkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Yesus Kristus, dan untuk mengukuhkan iman dan harapan kita kepadanya. Karena melalui momen-momen seperti inilah kita disadarkan, kita diingatkan bahwa Dia datang kepada mereka yang membutuhkan Dia. Nah, otomatis bahwa kita sebagai jemaat adalah sangat membutuhkan Dia. Bukan hari ini saja, tetapi selamanya kita membutuhkan Yesus itu. Kedatangan Kristus ada hal yang terkandung di dalamnya. Ada cinta kasih Allah kepada dunia ini. Cinta kasih Allah itu dibawa oleh putranya untuk menjadi manusia. Cinta kasih itu akan memasuki kehidupan dunia ini, dan cinta kasih itu akan dimiliki bagi mereka yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada kedatangannya ke dalam dunia. Namun saat ini Bapak Ibu jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, kita merasakan ada sukacita yang sangat luar biasa. Walaupun kita tidak sama seperti gembala-gembala itu yang menjadi orang-orang yang tidak memiliki arti apa-apa, kehidupan mereka hanyalah di padang, yang menuntun domba-dombanya atau dikenal dengan ternak-ternak mereka, dibawa ke tempat di mana ada rumput, di mana ada air atau sumur. Pekerjaan mereka hanyalah seperti itu. Di dalam pikiran mereka tidak ada satupun yang akan memberitakan bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka menjaga kawanan domba mereka agar tidak diserang oleh serigala-serigala yang buas untuk memangsa domba-domba itu. Dan juga mereka waspada juga karena bukan dari serigala saja, tetapi dari orang-orang yang suka mencuri domba-domba. Jadi antisipasi mereka hanya fokusnya ke situ, menjaga. Kalau ada suara
domba yang sepertinya ditangkap, mereka segera mengejar apa yang terjadi dan melihat. Suatu malam, berita yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, dan di dalam kehidupan mereka adalah orang-orang yang paling hina. Mereka hanya makan apa adanya di padang. Yang jelas tanggung jawab mereka hanyalah menjaga dan memberi makan, minum kepada domba-domba itu. Ketika sukacita itu masuk ke dalam kehidupan mereka semalam, boleh dikatakan, tentu yang terjadi rasa takut. Apa ini? Dan mereka juga antisipasi, tidak tahu kalau itu adalah dari penjahat-penjahat. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut. Nah, kalau dikatakan jangan takut, mereka sudah mulai meredahkan rasa takut mereka. Ketika mereka itu mengatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia ini. Memangnya mereka itu tahu apa itu kesukaan besar? Kalau disampaikan kepada pejabat-pejabat, kepada imam-imam, nabi-nabi, ya mungkin mereka paham, oh itu yang dikatakan, yang kita nanti-nantikan. Tetapi mereka tidak pernah diberitahu hal itu. Disampaikanlah itu kepada gembala-gembala yang tidak mengerti apa-apa. Kesukaan besar itu apa? Tandanya, kata malaikat itu, bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang sedang terbaring di dalam palungan yang dibungkus dengan lampin. Pertanyaannya, apakah ada hubungannya palungan itu dengan gembala-gembala? Apakah ada hubungannya kandang domba itu dengan gembala-gembala? Tidak ada hubungannya. Tetapi inilah sukacita yang luar biasa mereka rasakan, bahwa begitu besar kasih Allah kepada mereka yang terhina, kepada mereka yang tidak diperhitungkan, supaya melalui mulut mereka akan memberikan satu kesaksian besar bagi dunia ini. Tetapi itulah yang realita yang terjadi. Ketika malaikat itu sedang memuji Tuhan, suatu kemuliaan yang luar biasa, dan malaikat itu pun kembali setelah mereka menyampaikan hal yang sama. Mereka mengambil keputusan untuk pergi dan melihat di mana petunjuk yang disampaikan oleh malaikat itu kepada mereka. Kenyataannya mereka menemukan itu seperti yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu. Kemudian hal yang sama mereka sampaikan kepada kedua orang tuanya Yesus itu, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan. Tetapi Maria, Yusuf menyimpan perkataan itu. Kenapa? Kan Maria dan Yusuf itu sudah tahu bahwa anak itu adalah dari Allah. Tetapi karena keduanya orang yang sungguh-sungguh rendah hati dan tidak mengatakan, oh iya sudah disampaikan kepada kami ini anak Allah dan sebagainya, nggak ada kesombongannya mereka di situ. Justru perkataan itu mereka simpan dan akan menjadi bagian kehidupan mereka untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya untuk membesarkan bayi Yesus itu. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, yang kedua yang kita perlu perhatikan melihat gembala-gembala ini, ketika mereka melihat yang terjadi di kandang itu dan mereka pergi dengan sukacita,
Mereka memuji dan memuliakan Tuhan, dan orang lain lihat ada apa di gembala-gembala. Tumben mereka turun ke jalan-jalan dan memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Dari mulut mereka yang luar biasa itu, dengan ungkapan mereka untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji-puji nama Tuhan itu, mereka sampaikan bahwa kemuliaan Allah, Raja Damai, sudah datang ke dalam dunia. Jadi para imam, orang-orang Farisi yang terkenal di dalam kehidupan bait suci tidak mengerti masalah itu. Justru Tuhan datang kepada mereka yang terhina. Karena itulah yang katakan, aku datang bukan untuk orang-orang sehat, tetapi aku datang untuk mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan. Itulah kehadiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan gembala-gembala itu, sehingga dari rasa sedih mereka, rasa kesepian mereka di padang, mengubah diri mereka dan membawa mereka untuk memuji dan membesarkan Tuhan dengan kata-kata yang luar biasa, sehingga orang-orang yang mendengarkan mereka itu bertanya-tanya, ada apa? Mereka beritakan itu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari mulut mereka tentang apa yang mereka lihat, dan mereka memuliakan Tuhan. Luar biasa toh. Dari gembala yang terhina, gembala yang tidak mengerti, gembala yang hanya taunya menjaga kawanan domba, sukacita kemuliaan Tuhan datang kepada mereka. Inilah bagian-bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Kenapa? Bukankah gembala itu jauh dari kehidupan masyarakat banyak? Bukankah orang-orang Yahudi itu lebih banyak? Ada juga orang-orang yang biasa. Kenapa Tuhan tidak sampaikan kepada mereka? Ada juga Raja Herodes, tetapi Tuhan tidak mau menunjukkan kepadanya. Banyak imam-imam, Tuhan juga tidak menginginkan mereka untuk lebih dulu mendengar dan melihat. Karena tujuannya datang ke dalam dunia untuk membebaskan orang-orang yang terhina, yang tertawan, yang tertindas, yang sakit, adalah bagian dari tanggung jawab kedatangan Sang Juru Selamat itu. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, gembala-gembala ini mendapatkan bagian yang termulia dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka hanyalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi Tuhan melalui malaikatnya, melalui suara kemuliaan surgawi, menunjukkan bahwa mereka sangatlah berarti bagi Tuhan. Untuk itu jemaat, dalam kehidupan kita sampai pada saat ini, penting juga bagi kita untuk memperhatikan bahwa kedatangan Kristus, seperti yang dikatakan sebelumnya, adalah untuk mengubah cara hidup kita, untuk membawa kita, walaupun kita tidak termasuk bagian dalam perhitungan, artinya tidak termasuk bagian dari yang dihormati, tetapi kita adalah jemaat, kita adalah orang-orang yang mengasihi Yesus, dan Yesus pun mengasihi kita. Karena itu kita tidak akan pernah tinggal diam. Kita tidak hanya melihat dan mendengar, tetapi kita membuka mulut kita untuk menyaksikan dan memberitakan kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Karena itu bersama dengan gembala-gembala yang senantiasa bersukacita, dan kehidupan kita sebagai warga gereja pun juga merasakan sukacita itu. Sukacita itu menghantarkan kita untuk saling mengampuni dan merendahkan diri. Sukacita itu akan membawa kita pada satu hidup yang baru, hidup yang membawa damai kepada sesama kita,
Hidup yang membawa kepada kita adalah suatu sukacita tanpa ada bantah-bantahan. Karena itu Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, hidup kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Kelahiran Yesus akan memelihara kehidupan kita. Karena itu dikatakan, buka hatimu, buka pikiranmu, terimalah Dia dan hidupkan Dia di dalam hati kita, supaya setiap tahun ketika kita merayakan hal yang sama, artinya semakin kita ada perubahan, semakin kuat iman dan pertumbuhan hidup kita kepadanya. Untuk itu kami mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudaraku semua yang ada pada saat ini. Kiranya kasih, karunia dan damai Natal melalui Sang Bayi Yesus Kristus akan memelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati.